Oke, yang pertama ada konsep keabadian ruh. Apa sih ruh itu? Ruh itu merupakan zat murni yang esensinya itu tinggi. Hidup dan hakikatnya itu beda dengan tubuh. Kalau dalam bahasa Arab, ruh itu juga digunakan untuk menyebut jiwa, nyawa, nafas, wahyu, perintah, dan juga rahmat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ruhani itu digunakan untuk menyebut lawan dari dimensi jasmani. Tubuh kita ini bisa diketahui dengan panca indera yang ada. Sedangkan kalau ruh itu menyatu ke dalam tubuh kita. Ibarat kata air, menyatunya air ke dalam bunga. Dia gak larut, tapi dia juga gak pecah-pecah. Pernyataan seperti ini memiliki dua arti. Yang pertama itu ruh itu berkaitan dengan jantung, di mana jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Ruh itu ada di dalam darah kita. Dimana kalau kita meninggal, manusia meninggal, maka ruh itu terpisah dari tubuh kita. Lalu yang kedua adalah ruh itu sama dengan hati, yang mana dia merasakan kebahagiaan atau juga penderitaan. Kalau dalam Al-Quran sendiri, ruh itu disebutkan sebanyak 24 kali. Ruh ini dari mana? Asal ruh ini dari mana? Ruh ini itu berasal dari Allah. Allah itu meniupkan ruh ketika proses nutfah itu sudah mencapai kondisi yang istimewa dan sempurna. Ruh ini itu membawa sifat-sifat dan daya-daya yang Allah miliki, sehingga kita sebagai manusia itu mempunyai potensi dalam diri kita menjadi khalifah Allah, yang artinya kita itu dapat mengelola dan juga memanfaatkan bumi Allah. Ruh ini pada hakikatnya itu menuju pada sesuatu yang baik, karena ruh ini dapat melemahkan kebanyakan akal dan paham yang keluar dari hakikatnya gitu. Nah, ruh ini itu membantu manusia mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal Tuhannya, mengenal rohnya, serta menyadari keberadaan orang lain, dan juga bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ruh ini setelah kematian itu dimana setelah manusia mati, ruh mereka akan kembali ke dunia yang bako, yang kekal, yang abadi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Sehingga ruh itu akan selalu ada walau sudah tidak memiliki jasad. Ruh ini itu memang pada dasarnya itu abadi. Selanjutnya yaitu hakikat dan keabadian roh. Sejak manusia berpikir tentang dirinya, sejak itu pula ia mempersoalkan apa yang ada di balik jasad yang materi ini. Rantai pemikiran mengenai hal yang ada di balik jasad telah dipikirkan sejak Yunani klasik oleh filsuf terkemuka seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, sampai pada filsuf Islam yang mendasarkan pendapatnya dari Al-Quran dengan analisa mendalam tentang keabadian roh. Teori tentang asal mula religi yang dianut oleh antropologi seperti halnya Taylor yang berpendapat bahwa peristiwa mimpi dan gerak manusia menunjukkan adanya suatu kekuatan gaib di luar kemampuan manusia yang menggerakkannya. Pada saat tidur, manusia bermimpi melihat dirinya berada di mana-mana. Kemudian diamatinya pula sementara manusia bergerak. Sesudah itu ia diam, berarti ia mati. Berarti ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Kekuatan gaib itu diberinya nama spirit, yaitu semacam roh yang ada pada jasad manusia. Menurut Syekh Yusuf, roh adalah suatu jauhar atau elemen dan bukan sifat. Roh dapat mengenal dirinya sendiri, bebas dari ciri materi, bebas dari warna dan bentuk, dapat mengetahui apa saja yang ditangkap oleh rasa dan pikiran, sehingga berwujud pengetahuan. Roh itu tidak terbagi-bagi dan bukan pula berkumpul. Dapat berdiri sendiri tetapi tidak terikat di dalam atau di luar jasad, dan suci dari ikatan tempat dan sifat-sifat jasad. Roh tidak menetap pada satu anggota badan tetapi mengatur dan menggerakkannya.
Roh itu adalah makhluk, terjadi ketika nutfah bersedia untuk menerima atas dasar amr atau perintah Allah, maka jadilah ia jiwa manusia. Kemudian yaitu hubungan roh dengan jasad. Sesuai dengan konsepsi Syekh Yusuf tentang roh, maka jelas hubungan antara roh dengan jasad saling memerlukan, karena keduanya merupakan komponen dari hidup manusia. Roh tidak ikut binasa dengan binasanya jasad, karena tidak menetap di dalam dan di luarnya. Roh adalah abadi, karena itu lebih penting dari jasad. Namun, roh tidak mengalami sesuatu di dunia nyata ini tanpa jasad sebagai wadahnya. Fungsi roh dalam jasad adalah untuk mengatur, memimpin, menggerakkannya, serta menyertainya, tetapi tidak menetap di dalam anggota badan tertentu. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ruh orang yang tidur itu naik ke atas hingga sampai ke langit ketujuh, sujud kepada Allah di depan arsy. Ruh yang menjulur melalui hidung manusia ketika ia tidur, hingga ruh itu tiba di langit, berkeliling di tempat manapun, bertemu dengan ruh yang sudah meninggal dunia. Kemudian Allah menahan ruh orang yang mati, sedangkan yang dilepaskan adalah ruh orang yang dimatikan ketika tidur. Maksudnya bahwa ruh orang yang mati ditahan dan tidak dilepaskan ke jasadnya sampai hari kiamat, sedangkan roh orang hidup sekedar dimatikan dengan ditidurkan, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya untuk menunggu sisa umur sampai ia dimatikan dengan kematian sebenarnya. Dalam berpendapat tentang eksistensi roh saat mati, beliau mengikuti pendapat yang ada di dalam Sahih Muslim yang mengatakan berada di dalam seekor burung berwarna hijau, juga pendapat yang berasal dari Nas dan Atsar yang mengatakan bahwa roh para syuhada berada di surga. Pada hakikatnya, kehidupan roh semua manusia melakukan perjalanan sangat panjang, dari semenjak diciptakan di alam rahim, kemudian di dunia, hingga ia meninggal sampai dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam filsafat, kejahatan itu berakar atau berasal dari 4 persoalan dasar. Yang pertama itu eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Lalu yang kedua itu eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas. Ketiga itu eksistensi kebebasan manusia. Dan yang keempat adalah eksistensi alam yang dinamis. Para filsuf agama itu sepakat. Mereka mengkategorikan kejahatan itu menjadi 2, yaitu kejahatan alam atau natural evil, dan juga kejahatan moral atau moral evil. Kejahatan alam ini itu kejahatan alam ini terlepas dari pikiran dan juga tindakan manusia, seperti penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa bencana alam itu terjadinya dikarenakan oleh ulah manusia yang merusak bumi gitu. Itu kejahatan-kejahatan manusia ini yang menyebabkan bencana itu termasuk ke dalam kejahatan moral. Dalam filsuf Islam sendiri, menurut Murtada Mutahari, itu menolak pandangan sebelumnya, karena bagi Murtada, kaum dualis ini ingin membebaskan Tuhan dari kejahatan, tapi mereka malah bikin sekutu sendiri gitu. Islam ini memandang semua wujud itu baik. Sistem yang berlaku itu adalah sistem yang terbaik. Kejahatan itu merupakan sesuatu yang tiada, yang nggak ada. Dimana dalam hidup ini manusia harus bertahan hidup dan memiliki sifat keharusan, sehingga memaksa kekurangan, mengisi kekosongan, dan meniadakan keduanya dari lembaran ada. Lalu Murtado ini juga mengatakan bahwa kejahatan itu relatif. Bagaimana kejahatan itu disebut relatif, yaitu seperti bencana dan penyakit, dimana itu ya memang sudah terjadi sananya. Lalu kalau secara logis nih, penjelasan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik itu eksis, dan juga kejahatan itu eksis,
itu adalah hal yang saling bertentangan. Kalau dilihat secara empiris, maka klaim kejahatan itu memang eksis, dan eksisnya itu lebih kuat dibandingkan dengan klaim bahwa Tuhan itu eksis. Tetapi dengan itu juga belum cukup untuk menjadikan dasar evidensial untuk menolak bahwa klaim Tuhan itu eksis. Jadi begini, seperti ini argumentasinya atau pendapatnya. Ya, ini argumentasi yang bersifat induktif, a posteriori, dan evidensi. Strukturnya ini dimulai dari jika Tuhan eksis, maka Tuhan itu maha kuasa, maha baik, dan juga maha tahu. Berarti Tuhan yang maha kuasa, maha baik, dan juga maha tahu itu menciptakan dunia ini secara logis, ya kan? Maka dunia yang menciptakan dunia ini pasti yang terbaik di antara kemungkinan yang ada. Lalu Tuhan memiliki kekuatan untuk mencegah kejahatan dan penderitaan di dalam dunia paling baik dari semua kemungkinan dunia yang diciptakan. Oleh karena itu, masalah mustahil bagi dunia kita yang sekarang ini, yang dimana kejahatan itu banyak, kejahatan itu eksis, merupakan dunia terbaik ciptaannya. Dan di sini, di dunia kita itu mustahil bagi Tuhan untuk eksis. Gitu. Mungkinan ada dunia atau alam lain yang dimana Allah lebih eksis dibanding dunia yang kita tempatin ini, karena kejahatan di dunia ini banyak sekali. Problem kejahatan dan kaitannya dengan Tuhan. Secara tradisional, menurut MC Closkey, problem filosofis ini timbul dari adanya kontradiksi yang memerlukan pengawasan bahwa Tuhan sebagai pencipta yang maha sempurna ada, dan kejahatan pun juga ada. Kontradiksi dimaksud adalah keadaan di mana manusia pada satu sisi dihadapkan pada keimanan bahwa Tuhan adalah maha kuasa, maha adil, maha mengetahui, dan sebagainya. Tetapi pada lain sisi, mereka juga menyaksikan beragam kejahatan dalam kehidupan. Keadaan seperti ini sepintas memang bisa membawa kepada suatu pembenaran. Pemikiran yang tidak mungkin dapat diterima oleh kaum beriman, yaitu bahwa jika Tuhan memang maha adil dan maha sempurna, mengapa dalam menciptakannya masih menemukan kekurang sempurnaan seperti bencana alam, penyakit, kemiskinan, kekafiran, dan sebagainya? Tidakkah keadaan ini bisa disebut sebagai suatu kontradiksi dalam doktrin keimanan tersebut? Dalam tradisi pemikiran Islam, problem kejahatan ini muncul terkait dengan pembahasan tentang keadilan Tuhan. Berbagai aliran pemikiran memiliki pandangan dan penafsiran tersebut sesuai dengan prinsip mereka masing-masing. Namun, mereka berbeda dari para filosof maupun sarjana mendeskripsikan Tuhan. Bagi para filosof dan sarjana muslim, apapun aliran pemikirannya, orientasi mereka dalam membahas masalah ini adalah justru untuk memelihara kemahasucian dan kemahaesaan. Kelahiran dan perkembangan filsafat dalam Islam senantiasa bernafaskan dan mengalir dari prinsip tauhid. Asy'ariyah misalnya, suatu aliran pemikiran yang banyak diikuti kaum Sunni, tidak sebagai masalah kepercayaan, sehingga mereka menolak keadilan itu sebagai matrik perbuatan Tuhan. Bagi mereka, penetapan keadilan untuk perbuatan Tuhan itu sama halnya dengan membatasi irodat dan kehendaknya. Bagi kaum Asy'ariyah, maka keadilan tidak memiliki hakikat sebelumnya, kecuali bahwa apapun yang diperbuat oleh Allah adalah adil.
Dengan kata, keadilan bukan tolak ukur bagi perbuatan Allah, melainkan perbuatannya lah yang menjadi tolak ukur bagi keadilan. Yang terakhir itu ada kemutlakan Allah. Dari konsep kemutlakan Allah itu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan atau kepada Allah itu sebagai zat yang mutlak akan memberikan pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan seseorang, gitu. Orang yang mempercayainya. Jadi Tuhan dalam pandangan deisme adalah sebab pertama yang diperlukan oleh akal manusia untuk memahami dunia. Tetapi Tuhan semacam itu bukan faktor yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Hal ini tidak memungkinkan adanya mukjizat, doa, dan juga inayah Allah, inayah ilahi. Tuhan dalam konsep panteisme itu digambarkan menyatu dengan alam dan menghilangkan perbedaan antara pencipta dan yang diciptakannya. Jadi seakan-akan tuh Tuhan itu masuk ke alam, menyatu seperti ruh yang ada di seluruh alam, di tumbuhan, di hewan, di air dan segala macam. Maka kelompok dalam memahami Tuhan, kelompok teisme dalam memahami Tuhan itu bersifat personal, itu bersifat imanen sekaligus juga transenden, yang artinya Tuhan itu menciptakan alam dan juga memelihara alam. Mukjizat dan doa itu juga masuk ke dalam kebenaran kalau ada Tuhan, gitu. Kebenaran yang dimunculkan oleh Tuhan. Gitu. Dalam Islam sendiri, Allah itu memiliki kehendak yang mutlak, gitu. Nggak terbatas. Beda dengan manusia yang selalu menginginkan kebebasan. Kebebasan tersebut emang kebebasan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Namun kebebasan tersebut itu memiliki batas tersendiri, batas oleh materi, ruang, waktu, dan juga dirinya sendiri, gitu, dibatasi oleh dirinya sendiri. Namun dalam hal kepercayaan gitu, manusia itu bebas percaya atau tidak percaya adanya Tuhan atau tidak. Sedangkan dalam Islam sendiri itu konsep ini dikenal dengan Jabariyah dan Qadariyah. Konsep kemutlakan Tuhan, kemutlakan Allah itu dikenal dengan Jabariyah dan Qadariyah. Dalam aliran Jabariyah ini, manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan dengan kemauannya sendiri, tetapi harus mengikuti apa yang telah digariskan Allah. Manusia itu terpaksa melakukan kehendak atau perbuatannya sendiri sebagaimana dia itu telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, sejak sebelum dia lahir, gitu, ke dunia. Kalau dalam filsafat barat, aliran ini itu disebut dengan predestination. Lalu selanjutnya ada juga aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini atau konsep Qadariyah ini menyatakan bahwa perbuatan manusia itu udah ditentukan dan dikerjakan itu oleh manusia sendiri, nggak ada campur tangan dari Allah, gitu. Allah udah ngasih garis saja, Allah ngasih petunjuk. Jadi yang melaksanakan itu manusia sendiri atas kehendak manusia sendiri. Jadi perbuatan manusia itu sepenuhnya tergantung pada kekuatan dan kebebasannya, itu menurut aliran Qadariyah atau juga disebut dengan free will dalam filsafat barat.